gugur lagi di fase grup Liga Champions. Di atas kertas, Barcelona diprediksi bisa memenangkan laga itu dengan mudah. Tidak hanya di laga itu, Barcelona diprediksi bisa melenggang lolos ke babak gugur. Kebetulan, saat ini Barcelona mendapatkan grup yang relatif mudah. Tapi, saat disinggung soal peluang tersebut, De Jong menolak. Menurutnya, Barcelona lebih baik tidak banyak omong dan memberikan pembuktian di lapangan. Kami sudah 2 tahun berturut-turut tidak lolos dari fase grup. Jadi, kami tidak boleh banyak omong, katanya. Bintang Chelsea ternyata suka nonton Manchester United. Penampilan berkelas Chilwell tidak lepas dari caranya mempelajari salah satu legenda Man United bermain, yaitu Patrice Evra. Kebetulan, 2 pemain ini bermain di posisi yang sama. Saya dulu suka menonton pertandingan Manchester United waktu masih kecil. Sebagai seorang bek sayap, saya suka mengamati pertandingannya Evra dengan saksama, ujarnya di laman resmi Premier League. Saya suka caranya bermain, bergerak naik dan turun. Bayern Munchen sudah ancang-ancang ganti Thomas Tuchel dengan Xabi Alonso. Isu Munchen berpisah dengan Tuchel kini sudah dihembuskan dalam laporan Bild. Munchen disebut-sebut tidak akan bekerja sama terlalu lama dengan sang manajer. Sementara itu, Munchen dilaporkan ingin merekrut Xabi begitu mereka memecat Tuchel. Mereka yakin Xabi merupakan sosok manajer yang tepat untuk menangani Munchen. Namun, Munchen bukan satu-satunya klub yang menginginkan jasanya. Real Madrid dan Liverpool juga berharap bisa bekerja sama dengan Xabi. Mason Greenwood pecahkan rekor sebelum debut di Getafe. Di luar dugaan, keberhasilan Getafe meminjam Greenwood ternyata mendapat antusiasme yang sangat besar dari kalangan pendukung mereka. Nah, kecintaan mereka terhadap Greenwood tidak berhenti sampai di sana. Begitu cintanya mereka dengan pemain berusia 21 tahun itu diekspresikan dalam bentuk pembelian jersey atas namanya. Menurut laporan Daily Mail, Greenwood telah memecahkan rekor penjualan jersey terbanyak sejak jersey-nya sudah mulai diedarkan. Alasan Roberto De Zerbi mengganti ideal Jurgen Klopp di Liverpool. Mencari pengganti Klopp tentu saja bukan perkara mudah. Namun Murphy menilai De Zerbi bisa menjadi pengganti ideal Klopp jika pergi dari Liverpool. Saya sudah mendapatkan jawabannya, jadi saya tidak khawatir tentang kepergian Klopp, kata Murphy. Saya rasa De Zerbi sempurna. Dia akan siap melatih Liverpool. Saya pikir dia memainkan sepak bola yang hebat. Dia terlihat berkarakter kuat. Dia mempelajari keahliannya di liga ini bersama Brighton dan melakukannya dengan sangat baik. Keras kepala dengan AS Roma, keras kepala dengan Jose Mourinho. Roma memulai Liga Italia dengan sangat buruk. Dari 3 laga yang sudah dijalani, Giallo Rossi mencatatkan sekali hasil imbang dan sudah 2 kali kalah. Kendati demikian, pendukung Roma tidak mau menyerah mendukung klub kebanggaan mereka. Dukungan yang mereka berikan berupa pesan motivasi untuk bangkit. Dilansir dari Roma Press, spanduk dukungan itu bertuliskan, keras kepala dengan Roma, keras kepala dengan Mourinho. Sebagai tanda bahwa mereka masih mendukung Mourinho jadi manajer. Lewandowski dulu mesin, kini jadi manusia di Barcelona. Lewandowski hijrah ke Barca pada musim panas 2022. Di musim debutnya, Lewandowski memang sukses mencetak 33 gol plus 8 assist dalam 46 pertandingan. Sedangkan di awal musim ini, Lewandowski sudah mengemas 2 gol dalam 4 laga domestik pertama Barca. Dan kini, Lewandowski mengungkapkan bahwa fokusnya bukan lagi mencetak gol sebanyak mungkin, melainkan memprioritaskan kemenangan bagi timnya. Sebelum Barcelona, aku itu seperti mesin. Di sini aku menjadi lebih manusia, ucap dia kepada Diario AS. Cemerlang bersama Bayern Munchen di awal musim, Tuchel puji Harry Kane. Thomas Tuchel mengaku bersyukur Bayern Munchen mampu mendatangkan bomber kelas atas dalam diri Harry Kane. Ia juga menegaskan bahwa sang penyerang akan menjadi kisah sukses yang mutlak bagi klub. Kane telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan pertamanya. Dan Tuchel yakin bahwa ia adalah penyerang yang sempurna untuk mereka. Kami memiliki pemain yang kami butuhkan dengan kepribadian yang ia miliki dalam diri Harry Kane, ujar Tuchel. Ogah minta maaf, alasan Jadon Sancho diskors Manchester United. Laporan The Athletic mengklaim bahwa Erik ten Hag dan Jadon Sancho menggelar pertemuan 4 mata di awal pekan kemarin. Kedua pihak sama-sama mengutarakan isi hati terkait konflik ini. Erik ten Hag dilaporkan siap memaafkan sang winger jika Sancho meminta maaf atas unggahan yang ia buat di media sosial. Meski unggahan itu sudah dihapus Sancho, namun sang winger dikabarkan menolak minta maaf kepada Erik ten Hag. Alhasil, ia diskors dari tim utama MU.
Thomas Partey targetkan comeback di bulan Oktober 2023. Kondisi pemulihan cedera Partey berjalan cukup bagus. Awalnya, ia diprediksi baru akan pulih sekitar 2 bulan. Namun, ternyata proses pemulihannya berjalan lebih cepat. Tapi, laporan Evening Standard mengklaim bahwa Partey belum bisa comeback di awal Oktober nanti. Dan kebetulan, di pertengahan Oktober nanti, ada jeda internasional. Jadi, sang gelandang akan memanfaatkan waktu yang ada itu untuk memulihkan kondisi sebelum comeback di skuad Arsenal. Meski performa menurun, MU diminta tetap percaya pada Eriksen. Parker sepakat bahwa di musim ini ada penurunan performa pada diri Eriksen. Namun ia menilai sang gelandang masih layak untuk tetap bermain di tim utama MU. Eriksen saat ini berada di posisi yang kurang baik karena ia tidak memberikan dampak sebesar yang ia lakukan di musim lalu, kata Parker. Meski menilai performa Eriksen menurun, Parker tetap mendukung Erik ten Hag untuk tetap memainkan Christian Eriksen di lini tengahnya. Kyle Walker bahagia perpanjang kontrak di Man City. Sebelumnya, kontrak Walker tersisa hanya 1 tahun lagi. Ia sempat dikaitkan dengan Bayern Munich pada bursa transfer musim panas ini. Namun, bek asal Inggris ini kemudian lebih memilih bertahan di Man City. Ia kini juga memutuskan memperpanjang kontraknya dengan Manchester Biru. Saya sangat senang bisa menandatangani kontrak baru. Masa depan saya bersama Manchester City, dan itu adalah hal terbaik bagi saya, ujar Walker dikutip dari situs Man City. Inter Milan janjikan Federico Di Marco kontrak baru. Inter Milan puas dengan performa Federico Di Marco dalam 2 musim terakhir. Sebagai hadiahnya, bek kiri tersebut bakal disodorkan kontrak baru. Satu hal yang penting dari pembahasan kontrak baru ini adalah kenaikan gaji bagi pemain berusia 25 tahun itu. Kenaikannya diketahui cukup signifikan. Dalam laporan Football Italia, Di Marco saat ini dibayar 1,8 juta euro per musim. Inter kemudian menawarkan kenaikan gaji yang mencapai 2,5 sampai 2,7 juta euro per musim. Batal absen, Sandro Tonali bakal comeback ke San Siro kontra AC Milan. Laga melawan Newcastle terhitung sulit untuk Milan, mengingat tim Liga Inggris ini punya pemain bintang. Salah satunya adalah Sandro Tonali. Dan Milan akan bereuni dengan sang mantan pemainnya tersebut, meskipun baru dilepas pada bursa transfer musim panas lalu. Pasalnya, Tonali kabarnya akan diturunkan oleh pelatih Newcastle United, Eddie Howe, sebagai gelandang bertahan. Setelah sebelumnya ia dilaporkan mengalami masalah cedera. MU pantau bintang Napoli, Vicat Kvaratskhelia. Menurut laporan Tribal Football, pelatih MU, Erik ten Hag merupakan pengagum berat pemain berusia 22 tahun itu. Kvaratskhelia menunjukkan kualitasnya musim lalu. Ia mencetak 12 gol dan 13 assist saat klubnya memenangkan Scudetto. Kvaratskhelia juga tampil gemilang musim ini dengan banyak klub Eropa yang menginginkan kualitasnya. Saat Man United ingin menyelesaikan kesepakatan di bulan Januari 2024, Napoli akan meminta tebusan yang sangat besar untuk transfer Kvaratskhelia. Mudryk mulai kehabisan waktu di Chelsea. Dibeli Chelsea mahal-mahal, Mihailo Mudryk belum kunjung bersinar. Ex pemain Chelsea, Glenn Johnson mengatakan, Mudryk mesti secepatnya memperbaiki performanya. Menurut Johnson, kesempatan Mihailo Mudryk belum sepenuhnya tertutup. Saya percaya, waktu semakin habis untuk dia, karena semua orang membicarakan dia di setiap pekan, kata Johnson. Saya merasa kasihan kepada dia, karena memang tidak mudah ketika Anda bergabung ke sebuah klub besar. Christian Pulisic ingin main bareng Lionel Messi. Christian Pulisic merupakan bintang besar Amerika Serikat. Musim ini, ia bergabung ke AC Milan dari Chelsea. Dan ia baru saja menjalani wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Dalam kesempatan itu, Pulisic mengaku ia berharap bisa bermain bersama Lionel Messi. Seorang pesepak bola akan menyenangkan untuk bermain dengannya, setidaknya sekali. Messi, jawabnya. Saya udah memperhatikannya sejak lama, ungkap Pulisic. Barcelona incar the next Kevin De Bruyne. Menurut laporan Sport, Xavi mendambakan gelandang baru di timnya. Ia menilai, lini tengah Barcelona butuh tambahan tenaga. Kebetulan, ia ingin mencari gelandang-gelandang berbakat yang bisa jadi pemain top di masa depan. Arthur Vermeeren yang tampil apik bersama Royal Antwerp menarik perhatian Xavi. Menurut laporan yang sama, Xavi Hernandez akan mengamati langsung aksi Vermeeren. Brighton diprediksi bakal sudahi rekor kandang impresif Manchester United.
Chris Sutton membuat prediksi terkait laga Manchester United versus Brighton di akhir pekan ini. Ia menilai The Seagulls akan menjadi tim pertama yang menang di Old Trafford setelah sekian lama. Brighton menang di Old Trafford pada awal musim yang lalu dan mereka percaya diri bisa mengulangi hal itu. Mereka tidak akan mengubah gaya bermain mereka dan mereka tidak akan takut menghadapi Manchester United, kata Sutton. Hasil PSG versus Nice, skor 2-3. PSG harus menahan malu usai mengaku kalah dari Nice dalam laga pekan kelima Ligue 1. Bermain kandang di Parc des Princes, PSG jelas menunjukkan masalah konsistensi di laga ini. Mereka sempat mendominasi, tapi kesalahan-kesalahan di lini belakang menguntungkan tim tamu. Kali ini, gol-gol PSG dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-29 dan ke-87. Nice membuat 3 gol lewat Brice Tremovi dan gol Gaëtan Laborde. Gol Harry Kane gak cukup, Bayern Munchen ditahan Leverkusen 2-2. Bayern Munchen dipaksa main imbang oleh tim tamu Bayer Leverkusen dalam laga pekan keempat Bundesliga. Bermain di Allianz Stadium, Bayern harus sedikit kerja ekstra untuk menghadapi perlawanan Leverkusen di laga ini. Pertandingan berjalan relatif seimbang. Kali ini, Bayern 2 kali unggul lewat gol Harry Kane dan Leon Goretzka. Leverkusen pun 2 kali menyamakan kedudukan melalui Alex Grimaldo dan Ezequiel Palacios.